welcome back to Go Zone. Udah lama gua nggak upload video tentang ocehan-ocehan gua. Ya, lu tahu sendirilah kesibukan ya kan. Nah, kali ini gua punya waktu untuk bahas sesuatu yang menarik. Apa itu? Lanjut aja kita langsung ke penjelasan. Sesi penjelasan. Oke, yang pertama-tama setelah jeda transfer putaran pertama selesai, yang menarik ini gua mau bahas tentang kasusnya Rezaldi dulu deh. Kasusnya Rezaldi ini rame banget karena memang ada tuduhan dari Bojan Hodak kepada Persija Jakarta yang katanya tidak serius dalam menangani kasus cederanya Rezaldi Hehanussa. Tapi pada faktanya di tahun 2019 itu Rezaldi benar-benar sudah dioperasi. Artinya apa? Artinya Rezaldi benar-benar diurus oleh Persija Jakarta dari awal cedera, pemulihan, sampai dia bisa bermain sebelum dia gabung ke Persib Bandung. Secara logika, rumah sakit yang mengoperasi Rezaldi ini punya nama, dan gue bisa jamin rumah sakit yang bagus karena memang rumah sakit Premier itu terkenalnya memang kelas atas. Jadi kalau berbicara nggak serius, gue nggak setuju akan hal itu. Karena secara gamblang kita ngelihat Rezaldi sebelum dia pindah ke Persib, dia main kok buat Persija pas zamannya era Thomas Doll yang pertama kan, tahun pertama Thomas Doll. Dan apa iya sekelas Premier gitu nggak serius nangani cederanya Rezaldi Hehanussa. Apalagi kan kita kan bermitra kemarin sama Premier Bintaro, dan aneh menurut gua kalau misalkan cedera yang dialami Rezaldi ini nggak ditangani dengan serius. Kacau sih memang. Kalau memang sekarang gini aja, sebelum sebelum kita rekrut pemain atau gini deh, sekelas klub Persija ataupun Persib tentunya ya, masa iya nggak ada check up kesehatan, MCU atau apa untuk sebelum sebelum dia ngerekrut pemain? Masa nggak kedetek kalau misalkan ada cedera? Kan itu aneh. Harusnya yang disalahkan itu pas medical check up-nya si Rezaldi ini, tim medical check up-nya pas kata Rezaldi baru gabung, harusnya mereka yang disalahkan. Karena kenapa cedera Rezaldi nggak terdetek gitu, kalau memang misalnya nggak diurus dengan serius gitu. Masa iya baru setelah 1 musim main tiba-tiba cedera terus yang disalahkan Persija? Intinya ini sih menurut gue ada 2 kemungkinan. Pertama, yang buat berita itu nggak paham atau salah arti apa yang dia omongin Bojan Hodak. Yang kedua, kan Rezaldi kan zamannya Luis Milla ya. Mungkin Bojan Hodak minim informasi tentang hal tersebut. Makanya tanpa konfirmasi ke dokter tim, dia tiba-tiba langsung buat statement. Itu bisa juga. Yang seperti kita ketahui yang membuat berita juga anak magang gitu. Ya mungkin dia salah arti atau gimana, yang jelas Persija kalau mengurusi masalah cedera pemain pasti serius kok. Kita nggak usah jauh-jauh deh. Osvaldo Hai, kurang lama apa dia cedera selain Rezaldi? Terus Sian Samuyama yang didiagnosa dia bakal pensiun dini, ternyata enggak, dia masih bisa main sampai sekarang loh. Makanya gue bingung gitu kalau ada statement Persija nggak serius, aneh gitu menurut gue. Jadi banyak faktor yang bikin Rezaldi itu kembali cedera, dan cedera itu gua nggak tahu tempat yang sama apa cedera baru, gua nggak belum cek beritanya, cuman yang pasti Rezaldi ini main di Persib itu dia juga main Tarkam, Bro. Dia juga main Tarkam di sekitaran Ciledug lah, di sekitaran Ciputat atau di sekitaran Tangsel. Dia main Tarkam. Nah itu menurut gua bisa jadi faktor dia kembali cedera lagi. Harusnya kalau memang pemain profesional yang masih dalam artian masih ada kontrak di klub dan dia sehat, nggak ada libur maksudnya, memanfaatkan waktu liburnya untuk nge-gym atau segala macam, ya harusnya jangan ikut Tarkam lah, jangan nyalain Persija juga. Ya whatever lah dia mau main Tarkam atau enggak, yang penting intinya kalau cedera jangan nyalain tim sebelumnya, itu nggak fair menurut gua. Aneh kan? Ya gue juga aneh. Oke, lanjut kita bahas yang lain.
bahas mengenai venue yang akan dipakai oleh Persija melawan Persib Bandung. Ya memang di semua berita pada akhirnya merujuk ke Patriot. Itu sesuatu hal yang udah pasti. Karena apa? Rasa pesimisme untuk menggunakan GBK itu sangat besar gitu. Karena di satu sisi GBK lagi mempersiapkan untuk timnas. Dan sekarang meskipun kita masih lobby-lobby, tapi jawaban kuncinya yang bisa gue sampaikan di sini ya lawan Persib main di Patriot. Itu udah hal yang pasti. Tapi kalau misalnya kita mau berharap ya kita tunggu lobby-lobbynya Pak Panca dan timnya tentunya ya. Jadi kalau ada yang nanya, lawan Persib main di mana? Bisa jawab bakal di Patriot. Karena kemungkinan yang terbesar ya di Patriot. Kalau presentasinya ya mungkin 90% di Patriot, 10% di GBK. Meskipun di GBK nggak ada jadwal yang yang padat atau memang buat, ada jadwal lain di tanggal yang untuk lawan Persib, ya dia prepare buat timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia kan bener-bener lagi di rebranding-nya luar biasa bagus. Tuh yang jadi persoalan kita semua. JIS rumputnya digulung dan nggak akan bisa, kalaupun bisa nggak akan, gue jamin nggak akan di JIS. Meskipun JIS bisa dipakai di tanggal untuk lawan Persib itu, gue jamin nggak akan main di sana kita. Karena gimana mau main lawan Persib, lawan tim-tim yang maksudnya yang gengsinya nggak tinggi aja kita ada lemparan kok, ada kembang api kok, gimana kita mau lawan Persib di JIS yang ada penontonnya pada loncat semua itu. Kalau ada tensi tinggi tiba-tiba loncat, dah di satu sisi kerugian material Persijanya, di satu sisi kita nggak dapet izin juga nanti ke depannya di JIS lagi, dan itu merugikan banget untuk semuanya. Makanya resiko tinggi itu nggak akan di JIS selama beberapa tahun ke depan lawan Persib. Kalau kitanya dari awalnya tertib ya itu bisa dikaji ulang dan bukan nggak mungkin kalau kita lawan Persib itu main di JIS. Makanya kalau ada yang berharap main di JIS ya enggak deh. Untuk tahun ini dan beberapa tahun ke depan sepertinya enggak. Oke, lanjut lagi. Ada kabar baik mengenai stadion yang akan kita bangun. Pak Panca dalam podcast-nya, gue lupa di podcast mana, cuman dia bilang bulan puasa ini akan ada pengumuman lokasi tempat yang akan dibangun Stadion Persija Jakarta yang baru, tentunya dengan kerjasama. Untuk lokasinya gue udah pernah bahas lokasi di mana Stadion Persija bakal berdiri itu udah ada. Lu cek aja di video gue yang sebelum ini tuh ada, lu cek aja. Dan itu udah pasti di sana. Soalnya suratnya sudah lagi diurus masalah legalitasnya di bulan kalau nggak salah bulan Juli. Gue udah tulis di ini juga sih di story story eksklusif gua. Nanti mungkin kalau misalkan, perlu gua akan tampilin di sini deh. Jalan satu-satunya yaitu kabar gembira untuk kita. Kabar yang kurang enaknya yang kemarin kita kena denda sih. Kita kena denda dari petasan aja itu 50 juta, lemparan 20 juta. Gua masih nggak habis pikir sih sama orang-orang yang seperti ini gitu. Persija gimana mau lepas dari krisis finansial kalau kitanya ngerugiin Persija? Dapat untung dikit, malah buat bayar denda. Ya sama aja bohong. Sewa stadion mau itu dibatasin atau full host sekalipun, maksudnya full full penonton gitu ya, nggak dibatasin kotanya. Bayarnya sama, nggak ada beda. Bayarnya sama. Bayar stadionnya udah mahal, bayar keamanannya mahal, bayar uang kasarnya uang apa ya, garansi lah kalau misalnya ada kerusakan ya bakal dipotong dari situ. Itu yang bikin mahal. Makanya Persija kalau dibilang rugi ya pasti rugi karena nggak ada pemasukan yang berarti buat kita. Cuman capek doang kasarnya dan cuman dapat poin aja gitu. Pemasukan ya nggak ada. Gimana ya? Sedih juga kan? Dan Pak Panca pernah bilang Persija dapat keuntungan yang aman itu minimal di 30.000 penonton. Itu udah aman. Maksudnya itu minimal, itu udah aman. 30.000 sampai 40.000 itu udah aman. Tapi pada kenyataannya kita cuma 29.000 apa 28.000 gitu kemarin lupa, dan itu pun bayar denda gitu loh. Dan ada kerusakan juga di JIS. Dan itu yang cover ya duit jaminan dari Persija. Jadi denda iya, bayar kerusakan juga iya, jadi ya nombok gitu loh. Makanya gua saran aja sih, ini saran ya. Kalau ada orang yang niat mau lempar, lu larang gitu, jangan sampai gitu. Jangan sampai dia ngelakuin hal kayak gitu, hal bodoh itu menurut gua. Jangan, lu larang aja.
atau lu bilang korlap kek, atau bilang korwil kek, kalau dia ngegas gitu kan. Ini sama-sama jaga Persija lah. Persija lagi begini, ya kita harus kawal gitu. Kita nuntut prestasi, tapi kita nggak bisa tertib, ya sama aja bohong. Kita nuntut pemain kita bagus, tapi kita nggak bisa bantu secara secara finansial kita nggak bisa bantu. Gitu aneh. Nuntut pemain bagus, tertib kagak bisa, mau minta juara, tapi main masih lempar-lemparan, punya stadion bagus, tapi kelakuannya kayak gitu dah, nggak habis pikir. Intinya kita sama-sama jaga semua loh, harus jaga semua, jaga Persija, jaga pemain kita, jaga asa kita juara gitu loh. Jangan, karena segelintir orang yang kayak gini, pupus semua harapan kita dari Persija juara, dari Persija bisa main di JIS untuk, mungkin yang waktu yang lama, dan kedewasaan kita juga harusnya jadi cerminan juga untuk supporter lain. Itu akan sirna semua kalau kita masih kayak gini gitu. Yang pasti 2 bulan ke depan kita main di Patriot, sementara di JIS atau GBK lagi di JIS terutama lagi ada konser, lu tahu udah gua bahas juga kan. Setelah konser kita, JIS itu akan dipasang rumput kembali, kemarin habis di ini kan, digulung. Nah sekarang, kalau habis konser nanti dipasang lagi. Nah itu prosesnya juga lumayan lama nih, pemasangan itu dan sampai bisa dipakai itu lumayan lama. Bisa lebih dari 2 bulan, itu cuma estimasi aja 2 bulan. Jadi bisa sampai akhir tahun kita main di Patriot atau nanti tapi gue percaya sih sama Lestarindo, gue percaya sama Lestarindo dia bisa bikin rumput di JIS itu cepet bagusnya gitu. Pokoknya gue berharap lu ramein Patriot deh, PSBS kita ramein, baru nanti lawan Persib, ya kita ramein juga, lawan Dewa, lawan apa, ramein juga. Intinya jaga Persija kita. Oke gitu aja berarti sementara, nanti gua akan membuat video lagi ke depannya, intinya jangan lupa subscribe, eee, subscribe, lonceng, dan lu share ke seluruh dunia. Terima kasih udah menonton, see you next time.